Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Amelia Andini dari mahasiswa PGMI 6 semester 4 dengan NIM 0306193241. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi gerakan pramuka. Yang pertama terdapat tingkat nasional, yaitu Kuartir Nasional atau Kuarnas. Struktur organisasi GP merupakan suatu kerangka yang berupa bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan organisasi GP dimulai dari bawah sampai dengan paling atas beserta mekanisme dan tujuannya. Yang kedua yaitu pengurus Kuarnas. Ketua Kuarnas ditetapkan oleh Musyawarah Nasional atau Munas untuk masa bakti berikutnya dan dilantik oleh Ketua Presidium Pimpinan Munas. Yaitu yang kedua, dia pengurus Kuarnas dikukuhkan dengan keputusan Majelis Pembimbing Nasional untuk masa bakti 5 tahun. 3. Tugas dan tanggung jawab pengurus Kuarnas. Yang pertama, memimpin gerakan pramuka selama masa bakti Kuartir Nasional. Yang kedua, menetapkan kebijakan pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan melaksanakan keputusan musyawarah nasional. Yang ketiga, menetapkan hal-hal yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan musyawarah nasional dalam bentuk keputusan Kuartir Nasional. Yang keempat, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah nasional, dan keputusan Kuartir Nasional. Yang kelima, membina dan membantu kuartir daerah, termasuk pembina gugus depan dan saka. Yang keempat, kegiatan rutin Kuarnas. Dalam melaksanakan tugasnya, Kuartir Nasional bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional. Kegiatan rutin Kuarnas yang pertama ialah lomba tingkat 5, itu diadakan setiap 5 tahun sekali. Kedua, Jambore Nasional, diadakan setiap 5 tahun sekali untuk pramuka penggalang. Yang ketiga, Musyawarah Nasional yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Yang keempat, Raimuna Nasional, setiap 4 tahun sekali untuk pramuka penegak dan pramuka pendega. Yang B, tingkat daerah. Kuartir daerah atau Kuarda adalah satuan organisasi yang mengolah gerakan pramuka di tingkat provinsi. Pengurus kuartir daerah yang pertama itu Ketua Kuarda ditetapkan oleh Musyawarah Daerah atau Musda untuk masa bakti berikutnya dan dilantik oleh Ketua Presidium Pimpinan Musda. Yang ketiga, pengesahan pengurus Kuarda ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka untuk masa bakti 5 tahun. Tugas dan tanggung jawab pengurus Kuarda. Yang pertama, memimpin gerakan pramuka di daerahnya selama masa bakti kuartir daerah. Melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah nasional, kuartir nasional, dan melaksanakan keputusan musyawarah daerah. Yang ketiga, membina dan membantu kuartir cabang di wilayahnya, termasuk membina gugus depan dan saka. Yang keempat, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan majelis pembimbing daerahnya. Yang kelima, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat tingkat daerah yang sesuai dengan tujuan gerakan pramuka, dan melaporkan pelaksanaannya kepada majelis pembimbing daerah. Ketiga, kegiatan rutin Kuarda yaitu yang A, Jambore daerah, yang B, lomba tingkat 4, yang C, musyawarah daerah. C, tingkat cabang. Kuartir cabang atau Kuarcap adalah satuan organisasi yang mengolah gerakan pramuka di tingkat kota atau kabupaten. Yang pertama, pengurus kuartir cabang atau Kuarcap yaitu Ketua Kuarcap ditetapkan oleh Musyawarah Cabang atau Mucap untuk masa bakti di berikutnya dan dilantik oleh Ketua Presidium Pimpinan Mucap. Yang kedua, pengesahan pengurus Kuarcap ditetapkan dengan surat keputusan dituang Ketua Kuarda Gerakan Pramuka untuk masa bakti 5 tahun. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab kepengurusan Kuarcap. Yang pertama, memimpin gerakan pramuka di cabangnya selama masa bakti kuartir cabang. Yang kedua, melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka, melaksanakan keputusan musyawarah nasional, musyawarah daerah, kuartir daerah, dan keputusan musyawarah cabang dan keputusan kuartir cabang. Yang ketiga, membina dan membantu kuartir
ranting di wilayahnya termasuk pembina, gugus depan, dan saka. Yang keempat, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan majelis pembimbing cabangnya. Yang kelima, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat tingkat cabang yang sesuai dengan tujuan gerakan pramuka dan melaporkan pelaksanaannya kepada majelis pembimbingan cabang. Adapun kegiatan rutin Kuarcap yaitu jambore cabang, lomba tingkat 3, serta musyawarah cabang. D. Tingkat ranting. Kuartir ranting atau kuaran adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat kecamatan. Adapun pengurus kuartir ranting atau kuaran yaitu ketua kuaran ditetapkan oleh musyawarah ranting musran untuk masa bakti berikutnya dan dilantik oleh ketua presidium pimpinan musran. Yang kedua, pengesahan pengurus kuaran ditetapkan dengan surat keputusan ketua Kuarcap gerakan pramuka untuk masa bakti 3 tahun. Adapun tugas dan tanggung jawab pengurus Kuarcap ialah yang pertama, memimpin gerakan pramuka di rantingnya selama masa bakti kuartir ranting. Yang kedua, melaksanakan ketetapan kuartir cabang dalam pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah nasional, keputusan kuartir nasional, keputusan musyawarah daerah, keputusan kuartir daerah, keputusan musyawarah cabang, dan keputusan musyawarah ranting. Yang ketiga, membina dan membantu koordinator gugus depan dan pembina pramuka di gugus depan dan para pamong saka. Yang keempat, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan majelis pembimbingan rantingnya. Adapun kegiatan rutin kuaran yaitu jambore ranting, lomba tingkat 2, musyawarah ranting. Berikutnya ada E. Gugus depan atau gudep. Gugus depan disingkat gudep adalah suatu kesatuan organisasi dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dan pembina pramuka, serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Pertama, ada ketentuan umum. Gudep dapat dibentuk di pertama, lembaga pendidikan umum seperti sekolah dan perguruan tinggi. Yang kedua, lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren dan gereja. Yang ketiga, rukun warga atau rukun tetangga. Yang keempat, perwakilan RI di luar negeri. Sebagaimana gudep di dalam negeri dibina oleh kuartir ranting, kecuali gudep di perguruan tinggi yang dibina oleh kuartir cabang, sedangkan gudep di luar negeri dibina oleh kuartir nasional. Yang kedua, ada gudep lengkap. Gudep lengkap adalah gudep yang terdiri dari atas pertama 1 perindukan siaga, yang kedua 1 pasukan penggalang, yang ketiga 1 ambalan panegak, dan yang keempat 1 rancana pandega. Adapun yang ketiga, gudep tidak lengkap. Gudep tidak lengkap dimungkinkan mempunyai 2 sampai 5 satuan untuk setiap organisasi, setiap golongan peserta didik seperti mempunyai lebih dari 1 pasukan penggalang. Dan yang keempat, gudep luar biasa. Gudep luar biasa adalah gudep yang dibentuk untuk anggota gerakan pramuka yang menyandang cacat jasmani dan rohani. Yang kelima, struktur organisasi gugus depan pimpinan. Pertama, gudep dikelola oleh pembina gugus depan yang dibantu oleh pembina satuan dan pembantu pembina satuan. Yang kedua, pembina gugus depan dipilih dalam musyawarah gugus depan dari para pembina pramuka yang ada dalam gugus depan yang bersangkutan. Yang ketiga, pembina satuan terdiri atas pembina siaga, pembina penggalang, pembina penegak, dan pembina pandega. Yang keempat, musyawarah gugus depan dilaksanakan minimal setiap 3 tahun sekali. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai struktur organisasi gerakan pramuka. Apabila ada kesalahan dalam penulisan atau pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.